Puji Tuhan, Salam, salam berjumpa kembali dengan video singkat. Pada malam hari ini kita akan belajar tentang pertobatan yang sesungguhnya. Puji Tuhan. Saudara kekasihku di dalam Tuhan Yesus, anak-anakku, orang tuaku, marilah kita memahami dan mengerti tentang pertobatan yang sesungguhnya. Pertobatan yang benar selalu mendahului iman yang benar. Tanpa pertobatan yang benar, tidak bisa ada iman yang benar. Ya, mungkin seperti itu. Kenapa? Karena awal diserukannya di perjanjian baru adalah pertobatan. Jika kita melihat di dalam Markus, ini ayat saya sudah sediakan, Markus 1 ayat 3-4 yang mengatakan demikian. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Pertama kali diserukan dalam perjanjian baru adalah pertobatan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, mengapa pertobatan diutamakan dalam setiap kehidupan kita? Tanpa pertobatan, kita tidak akan mengalami namanya penghapusan atau pengudusan dosa. Nah, kalau kita baca ayat berikutnya, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Jadi yang paling pertama adalah pertobatan. Nah, bagaimana itu pertobatan? Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, pertobatan bukanlah suatu penyesalan. Pertobatan bukan suatu kekecewaan yang pernah kita lakukan lalu melupakan kekecewaan itu dan terus menangis karena kecewa. Pertobatan itu bukan karena emosi kita, tetapi pertobatan adalah berbalik dari jalan yang fasik atau yang sia-sia lalu berbalik arah. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, panggilan Yohanes Pembaptis ini untuk bertobat adalah persiapan yang diperlukan untuk mengungkapkan Mesias kepada bangsa Israel. Sampai Israel sudah dipanggil kembali kepada Allah untuk bertobat. Saudara kekasih dalam Tuhan, setelah Yohanes Pembaptis ini menyerukan pertobatan dan membaptis Yesus, maka awal pemberitaan Injil sendiri oleh Yesus Kristus adalah pertobatan. Jika kita melihat di ayatnya yang ke-14, kalau tidak salah ya, ayat 14 mengatakan seperti ini. Lembaga Alkitab memberi judul Yesus tampil di Galilea. Ini pertama kalinya Yesus tampil dan memberitakan Injil. Setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, lalu Roh Kudus membawa dia ke gunung untuk dicobai, suatu bukit untuk dicobai. Dan firman Tuhan berkata demikian. Kata Yesus seperti ini. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah. Saudara kekasih dalam Tuhan, mengapa pertobatan terlebih dahulu lalu percaya? Saking pentingnya namanya pertobatan dalam setiap kehidupan kita, makanya Yesus menyerukan dahulu, bertobatlah dan percayalah. Sekuat apa imanmu kepada Yesus Kristus,
sehebat apa pendekatanmu kepada Yesus Kristus, namun jika kita tidak mengalami namanya pertobatan, maka iman kita adalah sia-sia adanya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perintah yang keluar dari mulut Yesus bukan untuk percaya, tetapi untuk bertobat. Pertama pertobatan, lalu percaya. Nah, jika saudara bisa menyimak kata yang disampaikan Yesus di Galilea ini, maka saudara harus mengerti apa arti pertobatan. Bagaimana pentingnya namanya pertobatan. Ada contoh singkat di dalam Alkitab kita, yaitu tentang seorang anak yang hilang atau anak bungsu. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, jika kita melihat tindakan anak bungsu ini adalah suatu tindakan yang benar-benar adalah pertobatan. Dia tidak hanya menyesal, dia tidak hanya mengakui, namun dia bertindak. Nah, inilah yang dikatakan pertobatan yang sesungguhnya. Artinya, tindakan imanlah yang menentukan bahwa pertobatan itu bagaimana sikapnya. Saudara kekasih dalam Tuhan, saya memberikan contoh singkat buat dalam setiap kehidupan kita. Jikalau kita melakukan suatu kesalahan, lalu kita menyadari kesalahan itu, lalu kita menyesal, kita bersedih, kita merasa sepertinya sukar untuk dihapuskan kesalahan ini. Tetapi kalau kita tidak meninggalkan kesalahan itu, maka kita terus-menerus tinggal dalam kesalahan. Saya seringkali mengajarkan dan menyampaikan kepada anak-anakku, saudaraku di Talondo, seperti ini. Ayo belajarlah terus. Walaupun kita salah, jangan takut dalam kesalahan. Yang paling salah jika terus kita tinggal dalam kesalahan. Saudara kekasih dalam Tuhan, orang yang bertobat berarti orang yang pernah melakukan kesalahan. Kalau orang tidak melakukan kesalahan, untuk apa dia bertobat? Untuk apa dia menyesal? Ya, seperti itu kemungkinannya. Saudara kekasih dalam Tuhan, kita kembali kepada anak bungsu yang baru kita bahas ini. Anak bungsu ini, dia menyadari akan hidupnya. Nah, dia menyadari akan apa yang dia telah lakukan. Dia pergi ke negeri yang jauh, telah berfoya-foya dalam dosa, melakukan segala tindakan dan keinginannya sendiri, terus berbuat sesuatu kehendaknya sendiri, terus dia menyesal. Setelah mungkin dia kelaparan, memakai baju yang usang atau kotor, setelah dia tidur atau duduk bersama babi-babi tuannya, malah kehidupannya dia sadar, aduh, ternyata saya jauh lebih buruk. Padahal di orang tua sana saya mempunyai makanan yang melimpah, tempat yang bersih, pakaian yang mewah. Nah, perlu kita ketahui, waktu anak bungsu yang menyesal ini datang kepada orang tuanya, kepada bapaknya, dan terus bapaknya menyambut dia dan memakaikan cincin, baju yang mewah, dan disambut dengan meriah. Nah, orang semacam inilah, anak bungsu semacam inilah yang perlu kita tiru tindakannya. Tindakannya bukanlah tindakan biasa-biasa saja, namun tindakannya adalah tindakan bertobat. Makanya saya katakan pentingnya pertobatan, memahami pertobatan yang sesungguhnya. Saudara kekasih dalam Tuhan, bukan nanti kita menangis oleh karena penyesalan hidup kita yang dikatakan bertobat. Tidak. Bukan nanti kita menyesali dan mengakui kesalahan kita, terus kita dikatakan bertobat. Tidak. Itu hanya emosi hidup kita saja. Itu hanya kesedihan yang mendalam dalam hidup kita saja.
Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai mendoktrin diri kita tentang pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia yang merupakan urutan pertama dari segala doktrin yang kekristenan. Itulah perbuatan pertobatan yang sesungguhnya. Doktrin yang paling utama dalam setiap kehidupan kita adalah pertobatan. Pertama, kita perlu pengertian yang jelas tentang arti kata pertobatan, seperti yang dipakai dalam kitab suci ya. Dalam Perjanjian Baru, kata kerja bertobat biasanya dipakai untuk menerjemahkan kata kerja Yunani atau bahasa Yunani kunonya metanoin. Ya, seperti itu, metanoin. Nah, metanoin ini diambil dari bahasa Yunani. Ya, seperti itu yang saya pahami atau saya pelajari. Memiliki satu arti yang pasti sepanjang sejarah bahasa Yunani, mulai dari Yunani klasik hingga Yunani Perjanjian Baru. Arti dasar selalu sama, mengubah pikiran seorang jadi bertobat. Nah, itu tadi yang dikatakan metanoin. Metanoin artinya mengubah pikiran kita menjadi bertobat. Perjanjian Lama juga memakai kata seperti itu, mengubah atau berbalik arah, mengubah keputusan, mengambil langkah sebaliknya. Kalau tadi kita berjalan menuju salah, terus kita berbalik seperti anak bungsu ini, dia berbalik dan melangkah. Nah, itulah yang dikatakan pertobatan. Kalau kita hanya sadar dan menyesal akan perbuatan kita, terus kita tidak berbalik arah dan kita terus tinggal di situ, itu bukan pertobatan, itu hanya penyesalan. Penyesalan dengan pertobatan itu beda-beda tipis. Penyesalan yang kita lakukan hanya untuk menyesali lalu tidak meninggalkan. Sepertinya pikiran kita selalu didoktrin dengan masa lalu. Selalu kita berprinsip bahwa kita ini dulu orang ningrat lah, seperti itu, atau orang terhormat, dan terus kita di situ, dan saatnya kita menyesal bahwa itu dulu orang tua saya kah, kakek saya kah, siapakah, dan sekarang saya seperti ini. Saya tidak akan pakai lagi cara-cara pikiran seperti itu. Tetapi kita hanya tetap di situ. Suatu saat kita bicara kepada orang lain, kita ungkit lagi masa itu. Nah, itu hanya suatu kata penyesalan. Tetapi kalau pertobatan, kita tidak akan pernah mengucapkan kata yang seperti itu, atau perilaku-perilaku yang sudah kita lalui yang tidak sesuai dengan kitab suci atau Alkitab kita. Kita melangkah, kita berbalik dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Itu adalah pertobatan yang sesungguhnya. Jadi pertobatan itu contoh kecil di Alkitab yang sama dengan perbuatan atau tindakan anak bungsu. Jika kita melihat Yudas, nanti kita lanjut karena videonya ini terlalu panjang. Mungkin sampai 15 menit saja. Kita akan bahas di video selanjutnya. Yudas punya penyesalan. Dia mengembalikan uang yang dia dapati upah kejahatannya, lalu dia tidak bertobat, namun dia menyesal. Dia menyesal tentang perbuatannya. Dia pernah mengaku bahwa dia telah menyerahkan orang yang tidak berdosa. Itu penyesalan. Tetapi pertobatan dia tidak lakukan. Akhirnya dia pergi melakukan pembunuhan diri. Ya, seperti itu. Mungkin ini saja video yang saya bisa bagikan di malam ini. Kiranya bisa menjadi berkat dan bisa membuat kita bertobat yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.